Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua masih semangat belajarnya? Masih, Pak. Semangat, Pak. Nah, oke, agar kegiatan belajar kita hari ini bernilai ibadah, silahkan kita berdoa dulu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kawan-kawan semua kita berdoa mendoakan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, untuk materi kali ini, saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, oke, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu kestabilan unsur dan struktur Lewis. Nah, oke, ini KD dan indikator yang harus kita capai di pertemuan kita kali ini. Untuk KD 3.51 itu kita harus bisa menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Kemudian untuk KD 3.5.2 itu kita harus bisa menggambarkan struktur Lewis dari unsur. Kemudian untuk indikator 4.5.1 itu kita harus bisa menyimpulkan dasar penentuan kestabilan dari suatu atom. Nah, ini tujuan pembelajaran kita untuk kali ini, yaitu melalui pembelajaran daring kita kali ini lewat model pembelajaran PBL, kita diharapkan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dengan memiliki sikap ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab sehingga kita dapat menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan dan menggambarkan struktur Lewis dari unsur. Kemudian kita bisa mengidentifikasi dasar penentuan kestabilan dari suatu atom dengan diskusi berdasarkan referensi dari berbagai sumber informasi dengan tepat, terampil, dan bertanggung jawab. Nah, oke, belum lanjut, ini saya mau tahu dulu bagaimana pemahaman anak-anakku semua di materi sebelumnya. Masih ingat tentang materi cara menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi? Masih, Pak. Oke, masih ingat ya. Nah, di sini kalau masih ingat saya ada 4 unsur nih yang mau ditentukan konfigurasinya dan elektron valensinya. Coba untuk 11Na, bagaimana konfigurasinya untuk 11Na? 281. Oke, 281 benar sekali. Berarti elektron valensinya berapa? 1, Pak. Oke, betul sekali. Ini anak-anakku semua saya kira sudah memahami materi kita sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya di sini saya punya 2 gambar. Oke, dari gambar ini, gambar mana yang lebih stabil menurut anak-anakku semua? Yang tersenyum bahagia, Pak. Ada yang mau mengomentari kenapa gambar yang berpasangan ini yang kelihatannya stabil? Saya berpasangan, Pak. Adanya ikatan, Pak. Oke, betul sekali. Jadi, gambar kedua ini kenapa kelihatannya stabil itu karena yang pertama sudah berpasangan, kemudian sudah ada ikatan yang jelas yang mempersatukan mereka ya. Nah, oke. Ini sama halnya juga dengan unsur ya, anak-anakku semua. Jadi unsur itu sebagian besar di alam, atau bisa dibilang semua unsur yang ada di alam, itu bisa dibilang tidak stabil jika dia berdiri sendiri. Jadi harus berpasangan atau berikatan dengan unsur yang lain supaya stabil. Nah, sebagai contoh kecil, di sini ada oksigen. Nah, oksigen itu selalu ditulis O2. Nah, kenapa bukan O saja? Kenapa tidak O saja? Karena kalau kita tuliskan O saja itu kan sendiri dia, jadi tidak stabil. Nah, supaya stabil kita tuliskan O2. Jadi harus berdua baru stabil, harus berpasangan. Kemudian selanjutnya, ini saya ada video singkat. Silahkan anak-anakku semua disimak baik-baik. Nah, di video ini diharapkan ada pertanyaan di sini yang muncul nih setelah menyimak video. Oke, silahkan disimak. Oh, ini ada neon gas mulia. Ini ada elektron valensinya 8 katanya, sehingga dia stabil. Nah, dari video ini ada 3 masalah atau 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, kenapa neon itu bersifat stabil? Kemudian yang kedua, kenapa neon tidak bisa berikatan dengan F? Kemudian yang ketiga, kenapa F bisa berikatan dengan F? Nah, ini tugas anak-anakku semua untuk didiskusikan. Nah, di sini untuk berdiskusi saya mau bagi menjadi 3 kelompok.
Nah, silahkan didiskusikan ketiga masalah ini. Kemudian selanjutnya silahkan saya beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi waktu diskusinya saya berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi. Kemudian sambil berdiskusi, di sini ada LKPD juga yang bisa dikerjakan sambil didiskusikan juga bisa. Kemudian sebagai referensi, ini saya sudah siapkan juga modulnya sebagai salah satu referensi. Silahkan di-download juga. Jadi silahkan didiskusikan. Nah, oke. Saya kira diskusinya sudah cukup. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Oke, saya Pak, coba jawab. Oke, silakan Muhammad Suandi. Kenapa neon bersifat stabil? Karena kalau dilihat dari konfigurasi elektronnya, neon itu kan 28 ya. Oke, betul sekali ya. Betul sekali jawaban dari temannya tadi. Atau ada tambahan dari kelompok lain? Nah, di sini karena kita banyak membahas tentang gas mulia, ini juga sudah ada di LKPD. Nah, oke. Ini yang pertama, gas mulia itu yang mana yang dimaksud di tabel periodik? Golongan 8A. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, unsur apa yang termasuk golongan gas mulia? Helium. Heboh negara Argentina kena sendak runtuh, Pak. Nah, oke, terakhir dari jawaban teman-temannya tadi ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa unsur di sini. Ini juga ada didiskusikan di LKPD. Di sini ada 3 LI. Ada yang tahu konfigurasi elektronnya? Oke, benar sekali. Konfigurasi elektronnya itu 2, 1. Stabil atau tidak elektron valensinya ini? Belum. Tidak. Oke, supaya stabil caranya Harus bagaimana supaya melepas stabil? 1 elektron, Pak. Oke, harus melepaskan 1 elektron. Nah, karena dia melepaskan, artinya Li ini memiliki kelebihan sebanyak 1 elektron. Nah, karena Li ini memiliki kelebihan 1 elektron, maka kelebihannya itu kita tuliskan dalam bentuk ion, yaitu Li plus. Belum buat cuci. Nah, oke. Saya kira di sini sudah paham. Kalau sudah paham, di sini saya mau ada yang menyimpulkan ini dari penjelasannya teman-teman tadi. Bagaimana cara unsur-unsur yang lain selain gas mulia itu mencapai kestabilan? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Jika menerima, tandanya minus. Jika memberi, tandanya plus. Oke, jadi cara unsur selain gas mulia itu mencapai kestabilan itu ada yang melepaskan elektron membentuk ion positif, kemudian ada yang menerima atau menangkap untuk membentuk ion negatif. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke KD 3.52. Nah, oke, kita masuk ke materinya. Ini struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis? Nah, struktur Lewis ini bisa digambarkan dengan titik, silang, atau bulatan-bulatan. Nah, sebagai contoh, ini ada N dengan elektron valensinya 5. Ini kita gambarkan struktur Lewisnya dengan titik, N dikelilingi oleh titik sebanyak 5. Kemudian ada neon dengan elektron valensi 8. Nah, ini struktur Lewisnya digambarkan dengan bulatan-bulatan. Nah, oke, saya kira di sini sudah paham di sini bagaimana caranya menggambarkan struktur Lewis. Nah, oke, sebagai uji coba ini coba digambar struktur Lewisnya. Yang pertama 6C. Oke, coba diperlihatkan gambarnya. Nah, oke, saya kira tepat sekali jawabannya. Kemudian yang terakhir ini ada soal latihan. Soal latihannya saya siapkan dalam bentuk Google Form. Linknya saya bagikan juga di kolom chat. Nah, oke, sebagai penutup ada yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini terkait dengan kestabilan unsur dan struktur Lewis. Nah, intinya adalah di materi ini kita harus bisa menjelaskan kecenderungan dari suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Nah, yaitu dengan mengikuti elektron valensi dari gas mulia yaitu 8. Nah, elektron valensinya ini itu bisa kita gambarkan lewat struktur Lewis. Nah, oke, tugasnya atau soal latihannya silahkan dikerjakan. Untuk pertemuan kita kali ini saya kira cukup. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah aktif. Tadi ada Muhammad Suandi yang sudah sangat aktif. Saya kira semuanya tadi aktif semua. Terima kasih semua sudah aktif. Nah, oke, untuk materi kita selanjutnya itu kita sudah masuk ke materi inti, yaitu materi ikatan ion. Nah, ini sudah termasuk materi inti dari ikatan kimia. Nah, oke, saya kira cukup untuk hari ini. Saya persilahkan kembali ke
ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita selesai. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, mulai. Doa, selesai. Oke, terima kasih ketua kelasnya Muhammad Swandi. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.